DCSP Kabupaten Tebo. Yang pertama sekali dalam kesempatan ini memang kami berharap bisa bertemu dengan Pak Gubernur langsung ya. Akan tetapi melalui Bapak Asisten itu sama dengan saja badan dari pemerintah itu sendiri, termasuk nanti dari saat ini yang berhadir juga dari pihak keamanan di Polda Jambi. Di sini Pak, khususnya untuk di pemerintahan ya, kami salah satunya sudah mendapat atau memegang SK dari Mendagri Pak, yang namanya SK ini nomor 591 garis miring 48 19 garis miring SC Pak. Nah di sini Jakarta 3 September tahun 2021 Pak. Sudah berapa tahun Pak sampai hari ini? Artinya sudah terlalu jauh ya. Di sini adalah lampiran satu berkas yaitu sifatnya penting, dukungan penanganan konflik agraria pada kasus garis miring lokasi prioritas tahun 2021. Nah di sini nanti bisa saya bagikan Pak PDF-nya, mohon maaf, ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Muhammad Tito Karnavian. Nah khususnya dukungan penyelesaian konflik agraria secara nasional di Provinsi Jambi kita ada Pak, tercatat di sini Provinsi Jambi ada Pak, kita masuk di dalamnya. Salah satunya pembentukan tim gugus tugas reforma agraria juga sudah diatur di dalam. Kita Provinsi Jambi ada, dan untuk pemerintahan kabupaten ini ada 61 kabupaten garis miring kota kabupaten Pak. Nah kalau cerita kita khususnya di Provinsi Jambi itu ada Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Merangin dan seterusnya. Ada Pak tertulis Pak, nama kabupaten-kabupaten yang ada. Ini sifatnya kami mengingatkan atau mempertanyakan kepada pemerintah Provinsi Jambi ya, yang posisi saat ini sudah ada tugas atau perintah dari Mendagri. Karena mohon izin kita pemerintahan khususnya gubernur itu ada di ranah menterinya Mendagri Pak ya, mohon izin. Ya, sebelumnya. Jadi di sini salah satunya kami ingin mempertanyakan juga implementasi dan pelaksanaannya dari tahun 2021 khususnya di Provinsi Jambi dan sampai tahun 2025 ini belum ada pelaksanaannya. Apakah sudah ada pelaksanaannya atau memang kami tidak ada keterlibatannya? Itulah tadi yang disampaikan berulang dari Pak Sarwadi maupun Pak Sarip tentang bagaimana Serikat Petani Indonesia, karena data Serikat Petani Indonesia ada di dalamnya Pak. Ya, ada di beberapa kabupaten sudah masuk di SK kan juga oleh Mendagri, nomor SK yang saya sampaikan di awal tadi. Nah ini kabupaten kota juga tercatat Pak, data dengan data contoh kita di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan, garis miring desa, Lubuk Madrasah, dan seterusnya. Baru selanjutnya Kabupaten Tebo, Desa Balai Rajo, Sungai Salak, Napal Putih, dan seterusnya juga tercatat. Ada 4 kecamatan sudah ada masuk dalam SK yang saya sampaikan di awal tadi. Nah tentunya ini perlu Pak kami pertanyakan dan perlu juga kami penjelasan dari pemerintah khususnya di Provinsi Jambi, karena keterlibatan pemerintah di Provinsi Jambi maupun nantinya di kabupaten kota ini sangat penting Pak. Kenapa tadi kami dari lembaga Serikat Petani Indonesia untuk bagaimana bekerja sama dan bermitra kepada pemerintah tentang penyelesaian konflik agraria yang ada di Provinsi Jambi. Ya mohon maaf, selama ini kami Serikat Petani Indonesia ya benar Pak, orang lapangan bercocok tanam, mencangkul dan turun demo dan terus alhamdulillah kita sudah masuk ke ranah ruang-ruang kebijakan sehingga kita diberi kepercayaan mandat, salah satunya kemarin terakhir pada tanggal 3 Juli tahun 2025, salah satunya nomor SK 4046 dari Kementerian ATR BPN yang bersifat mitra strategis. Itu ada 14 lembaga organisasi di dalamnya, salah satunya ada Serikat Petani Indonesia. Dari lembaga organisasi
keagamaan, ada NU, Muhammadiyah, dan seterusnya seperti itu. Baru selanjutnya mohon izin Pak Kapolda atau yang mewakili, salah satunya juga kita dari usulan-usulan yang prioritas, kita juga sudah mendapat SK dari Kepala Staf Presiden yang ditujukan oleh Panglima TNI Republik Indonesia dan Kepala Staf Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Artinya lokasi prioritas penyelesaian konflik khususnya di Provinsi Jambi itu sudah terdata semua. Itu hanya sebagian kecil Pak. Itu kerja petani, murni perjuangan petani dalam tanda petik yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia. Sudah terlindungi. Ya semoga harapan kami ke depan dan sampai hari ini kami juga merasakan Pak dengan dasar SK B21 itu Pak. Ya alhamdulillah kami selaku petani tidak main tangkap basing-basing bayi oleh Pak Polisi kan seperti itu. Ya tentunya kami akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi kepada pihak Polri. Ya jangan asal tangkap Pak, kan seperti itu. Agar supaya kita tidak miskomunikasi dan selalu berbagi informasi dan sering berkoordinasi Pak. Tentunya ya ini ranah di Polda, tentunya kami secara organisasi tetap berkolaborasi dan sering berkoordinasi kepada sektor-sektor di kabupaten, khususnya di Polresnya Pak. Nah itu mungkin itu dua hal itu dulu Pak terkait SK dari Mendagri 591/4819/SC Pak ya. Nah itu data Serikat Petani Indonesia sudah ada di situ. Nah sampai hari ini Pak, saya pelaku, saya juga petani Pak. Hari ini hak saya juga belum terlaksana. Artinya yang kita tuntut itu kan SHM. Dalam proses penyelesaian konflik dari Kementerian Kehutanan kita sudah memegang SK pelepasan peta indikatif TORA nomor 698, revisi 15564, revisi 2903, revisi 3 itu 6132, dan SK pelepasan khususnya di Kabupaten Tebo nomor SK 1320 itu sudah kita pegang Pak. Artinya sudah ada SK itu dari kementerian. Nah tentunya ini tinggal bagaimana keinginan dan kemauan pemerintah sendiri, karena mohon izin suara saya agak terbatas karena ya bukan grogi Pak, mohon izin tapi memang agak rusak suaranya, kebanyakan cerita mungkin di lapangan. Minum dulu Pak. Baik Pak, saya lanjutkan.